Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Skoatia, NIM 19076014, Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Elektronika, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Jadi di video kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran tentang bisnis plan, yaitu mata kuliah umum kewirausahaan. Jadi bisnis plan di sini sudah saya rancang sedemikian rupa, juga sudah saya jalankan kurang lebih 1 bulan. Silakan disimak ya video berikut ini. Adapun agenda yang sudah saya rancang dalam melakukan bisnis plan ini yaitu ada tujuan, yang kedua ada profil usaha yang saya rintis, yang ketiga analisis pemasaran, dan yang terakhir adalah analisis peluang usaha dan pesaing. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa sih tujuan saya untuk mengembangkan bisnis plan ini, yaitu yang pertama untuk menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan berwirausaha dengan melakukan kegiatan usaha. Jadi di sini tujuan saya adalah untuk menambah pengalaman saya secara pribadi serta ilmu pengalaman atau ilmu pengetahuan berwirausaha yang sebelumnya saya belum pernah berwirausaha, sekarang saya akan terjun langsung ke dunia wirausaha. Yang kedua, belajar mencari uang sendiri. Jika kita melakukan sebuah wirausaha, tentu ada uang yang kita dapatkan sebagai untung. Nah, uang itu sendiri bisa diputar kembali ke modal dan untungnya bisa kita pakai untuk kebutuhan sehari-hari kita. Yang ketiga yaitu mewujudkan kemampuan dalam meningkatkan kemajuan dalam kemantapan berwirausaha. Jadi setelah saya terjun ke dunia berwirausaha, saya akan menetapkan diri saya sebagai wirausaha dan memantapkan diri. Siapa tahu nantinya saya akan menjadi wirausahawan yang sukses. Terus yang keempat, membudayakan sikap semangat untuk mencari uang menggunakan kemampuan berwirausaha. Di sini, jika kita sudah terjun ke dunia berwirausaha, tentu kita harus mempunyai semangat yang tinggi, serta inovasi-inovasi yang kita gunakan itu harus selalu di-refresh atau diperbaharui. Agar kenapa? Agar nantinya si pelanggan itu tidak bosan dengan rasa makanan atau minuman yang kita buat. Kemudian memperoleh keuntungan. Tentu dalam proses penjual beli atau proses berwirausaha ada untung yang kita dapatkan. Keuntungan itu tidak apa-apa, tidak usah diambil besar-besar, asalkan menurut saya ya, asalkan wirausaha kita itu berjalan lancar dan bisa meningkatkan penjualan setiap harinya. Kemudian sebelumnya saya akan memberitahu, jadi dalam berwirausaha ini saya mengambil tema tentang makanan, karena menurut saya tema tentang makanan ini banyak kalangan yang bisa mencicipinya sesuai dengan rasanya, ada varian inovasinya, dan makanan ini bisa dimakan oleh semua kalangan. Jadi menurut saya nantinya itu akan lebih meluas daripada menjual barang yang nantinya bisa jadi ditargetkan sesuai umur. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang profil usaha yang saya mulai tekunin. Jadi di sini saya mempunyai logo. Logo tersebut saya beri nama Jajan Kuy. Itu merupakan akun sosial media Instagram tempat saya berwirausaha. Jadi saya merintis sosial media itu yang berguna untuk mempromosikan kepada masyarakat luas agar nantinya penjualan ini bisa meningkat. Jajan Kuy sendiri itu saya beri nama karena itu dari namanya saja sudah kekinian. Jadi mungkin nanti orang akan tertarik. Jajan Kuy berasal dari kata jajan yuk, yang yuknya itu saya balikkan katanya. Jadi Jajan Kuy sekalian mengajak orang-orang untuk jajan di tempat jual saya gitu. Kemudian ada data usaha. Data usaha di sini saya membuat 3 produk, yaitu yang pertama Minar atau Minarako. Di sini Minarako ini sendiri sebelumnya adalah
jajanan khas Padang, namun saya tinggal di Bengkulu, saya inovasi rasanya sesuai dengan lidah orang Bengkulu. Jadi rasanya itu saya berikan rasa pedas manis serta gurih. Nah, kemudian ada namanya lumpia Semarang. Yang sebelumnya lumpia Semarang ini terbuat dari kulit lumpia dan diisikan oleh rebung. Di sini saya inovasikan kulit lumpia ini saya isikan dengan wortel, kentang, suiran ayam, daun bawang, dan itu ditumis kemudian baru digoreng, dilumuri dengan kulit lumpia kemudian digoreng. Yang ketiga itu saya membuat sebelumnya namanya piscok, namun di sini saya akan menginovasikannya menjadi pis green tea. Jadi isinya adalah green tea. Basic dari pis green tea ini sendiri sama seperti lumpia Semarang, yaitu memakai kulit lumpia agar lebih renyah dan tahan lama. Kemudian ada data pengusaha. Data pengusaha yaitu saya sendiri, Najwa Skoatia, dengan tempat tanggal lahir Medan Jaya 31 Januari 2002. Kemudian alasan pemilihan bisnis. Alasan pemilihan bisnis saya di sini yaitu yang pertama, karena makanan ini banyak peminatnya. Kemudian makanan ini juga tidak putus-putus dan tidak ada habisnya. Maksudnya di sini adalah tidak seperti misalnya baju. Oh, baju ini lagi kekinian nih. Nah, tahun depannya nanti nggak kekinian lagi gitu. Sedangkan makanan ini bisa bertahan lama masanya. Kemudian yang kedua, alasan saya memilih bisnis kuliner ini, peminatnya banyak, kemudian juga mudah untuk saya mengolahnya karena di sini juga saya sambil kuliah. Kemudian harganya relatif murah dan cara pembuatannya yang relatif gampang. Nah, ini merupakan gambar dari makanan yang saya buat atau kuliner yang saya tekunin saat ini. Itu yang pertama ada minar, di sana ada telurnya, mie-nya, sosis, dan ada timun dan tomat. Kemudian saya free gift sumpit agar mereka mau makan di mana aja itu tetap bisa gitu. Kemudian ini adalah box yang saya gunakan yaitu styrofoam. Di atasnya saya memberikan label sesuai logo yang saya buat. Kemudian di sebelahnya itu adalah yang kulit lumpia dan pis green tea yang baru sudah digoreng. Nanti saya akan paparkan proses penjual beli makanan ini dengan para pelanggan. Kemudian saya akan menjelaskan analisis pemasaran yang saya buat, yaitu yang pertama ada produk. Dari produk ini sendiri, yang sudah saya katakan tadi, kuliner ini saya namakan Jajan Kuy. Kemudian usaha yang sudah saya tempuh ini, mulai dari dosen saya memberikan tugas tersebut, saya langsung terjun ke dunia wirausaha. Itu kurang lebih 1 bulan. Dan selama 1 bulan ini, alhamdulillah penjualan saya semakin meningkat dan pembeli saya juga alhamdulillah reaksinya positif dan sudah ada testimoni yang diberikan. Kemudian yang kedua ada lokasi. Lokasi itu sendiri saya belum mempunyai kedai sendiri karena ini baru saya rintis dan saya memegang usaha ini sendiri sambil berkuliah. Jadi saya menggunakan lokasi rumah saya sendiri untuk jajanan ini. Jadi nanti ada yang bisa delivery dengan minimal order 2 buah dengan seputar harga makmur saja. Kemudian ada harga dari 3 macam produk ini itu all item adalah 10.000. Kenapa saya menetapkan 10.000? Karena 10.000 itu menurut saya udah harganya murah. Kemudian saya taruh banyak dan anak-anak sekolah juga bisa menjangkau harga segitu. Kemudian ada namanya promosi. Promosi ini saya gunakan sosial media saya pribadi. Itu sosial media itu saya membuat seperti saya membuatnya seperti
brosur. Kemudian brosur itu saya share ke story dan feed Instagram saya, kemudian dengan sosial media lainnya, dan saya meminta tolong kepada teman-teman saya untuk mempromosikan juga. Kemudian ada promosi dari mulut ke mulut. Jadi seperti tetangga-tetangga saya itu taunya dari saya memberitahu, "Bu, saya jualan ini," gitu. Dan alhamdulillah promosi ini berjalan dengan baik, dan seperti yang saya lihat promosi dari sosial media itu lebih efisien. Kemudian ada promosi lagi, saya menggunakan jasa influencer. Salah satu influencer yang saya pakai adalah influencer dari kota saya sendiri, Kota Argamakmur. Jadi di sana saya memberikan barang minimal 2 barang, yaitu makanan yang saya buat sendiri. Kemudian dia mereview dan menaruhnya di Instagramnya, dan banyak juga dari feedbacknya banyak yang membeli produk saya ini. Kemudian ada analisis peluang usaha yang pertama, yaitu target marketing atau target market. Jadi target pasaran saya ini yaitu seluruh masyarakat yang berada di Kota Argamakmur. Kenapa sempit sekali ya di Kota Argamakmur? Karena nantinya kalau sudah keluar dari Kabupaten Bengkulu Utara ini, makanan itu akan cepat basi, dan saya belum menemukan untuk seperti kulit lumpia itu biasanya bisa di frozen kan, tapi saya belum menemukan caranya. Jadi saya mempersempit itu menjadi di Kota Argamakmur saja. Kemudian adanya metode identifikasi minat konsumen. Penetapan harga ekonomis yang saya pilih. Karena apa? Yang seperti yang saya bilang tadi, penetapan harga ekonomis ini sangat berpengaruh dengan penjualan. Selain harganya murah dan terjangkau, ini juga bisa pas di kantong para pelajar. Kemudian saya menetapkan ramah, bersih, dan higienis. Jika kita ramah kepada pelanggan, pasti ada feedbacknya ke kita, "Oh, ini ownernya ramah banget," gitu. Dan juga bersih dan higienis agar makanan itu tetap sehat waktu dimakan. Kemudian ada pendekatan. Pendekatan ini berupa produk, harga, tempat penjualan, dan promosi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, alhamdulillah segitu saja yang dapat saya jelaskan mengenai perkembangan bisnis plan saya. Dan saya berharap juga saya dan teman-teman bisa menjalankan bisnis ini dengan semangat, tekun tentunya, agar nantinya saya dan teman-teman bisa menjadi wirausahawan yang berhasil. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata dan sikap saya yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.